Orang Jawa sering dicap lemah, dibilang penakut, dibilang terlalu nrimo, dibilang kalau dihina, diam saja. Tapi pertanyaannya, benarkah orang Jawa tidak bisa melawan? Atau sebenarnya sedang menahan diri? Karena ada satu hal yang sering orang luar Jawa tidak pahami. Bagi orang Jawa, menahan diri itu bukan kalah. Itu tanda punya kendali atas diri sendiri. Kalau kita perhatikan, di Indonesia ini justru sering kita lihat. Kalau ada konflik antar suku, yang maju paling depan biasanya bukan orang Jawa. Banyak suku lain terkenal tegas, keras, blak-blakan. Kalau dihina, langsung dibalas. Sementara orang Jawa lebih sering diam, menghindar, menahan, memilih, wes ben, ora usah diperpanjang. Dan dari sinilah muncul cap, orang Jawa itu lemah, orang Jawa itu takut konflik, orang Jawa itu nggak berani lawan. Padahal itu bukan takut, itu ngempet, itu nahan. Dalam budaya Jawa ada satu prinsip penting, ngalah, dudu kalah. Mengalah itu bukan berarti kalah. Orang Jawa sejak kecil diajari jaga rasa, jaga suasana, jangan bikin keruh, jangan bikin rusak hubungan. Bukan karena lemah, tapi karena konflik itu mahal. Bagi orang Jawa, menang debat tapi rusak persaudaraan itu bukan kemenangan. Tapi jangan salah, kalau orang Jawa sudah benar-benar siap konflik, yang terjadi bukan ribut kecil, yang terjadi adalah perang besar. Contohnya, Perang Diponegoro, salah satu perang terbesar dan termahal yang pernah dihadapi Belanda di Nusantara. Bukan perang sehari dua hari, bukan emosi sesaat, tapi perlawanan besar-besaran dengan strategi, pengorbanan, dan tekad. Itu bukti orang Jawa bukan tidak bisa melawan. Tapi kalau melawan, berarti sekalian habis-habisan. Ini bagian yang orang luar sering tidak mengerti. Bagi orang Jawa, merasa terhina atau sakit hati itu bukan ketika dicap hama, kuli, miskin, bodoh, jelek. Tapi keluar kalimat, wong kok ora Jawane. Artinya, kamu tidak punya adab, tidak punya tata krama, tidak punya akhlak Jawa. Karena bagi orang Jawa, Jawa itu bukan cuma suku. Jawa itu cara hidup, cara bicara, cara menghormati, cara menempatkan diri, cara bersikap di depan yang lebih tua, cara bersikap di depan yang lebih muda. Kalau seseorang kasar, serampangan, tidak tahu unggah-ungguh, walaupun lahir di tanah Jawa, tetap bisa dibilang orang Jawani. Dan itu bagi orang Jawa, hina yang sangat dalam. Uniknya, seseorang yang bukan orang Jawa, kalau sopan, tahu tata krama, rendah hati, ngerti cara membawa diri, halus dalam sikap, orang Jawa bisa bilang, wah, wong iki Jawani tenan. Artinya, jiwanya Jawa, akhlaknya Jawa, budayanya Jawa. Padahal, mungkin dia Batak, mungkin Bugis, mungkin Minang, mungkin Sunda. Karena Jawani itu soal sikap, bukan soal darah. Karena dalam budaya Jawa, menjaga harmoni lebih penting daripada meluapkan ego. Bukan berarti benar selalu diam, tapi ada prinsip. Kalau bisa diselesaikan tanpa ribut, kenapa harus ribut? Kalau bisa diredam, kenapa harus dibesarkan? Kalau belum darurat, kenapa harus perang? Tapi, kalau sudah diinjak-injak, dilecehkan, dihina martabatnya,
dirusak nilai hidupnya, sejarah sudah membuktikan orang Jawa bisa bangkit, dan itu biasanya menggetarkan. Maka hari ini, kalau kamu lihat orang Jawa lebih sering diam, lebih sering mengalah, lebih sering menahan, jangan buru-buru mengira itu lemah. Bisa jadi, itu tanda dia masih memilih jadi manusia yang jawani, menjaga akhlak, menjaga martabat, menjaga peradaban. Karena bagi orang Jawa, menang tanpa adab itu kalah. Diam dengan martabat itu mulia.